Ekstrasensori, bakat epik. Berbunyi. Membelai selesai. Afinitas memperoleh 1 poin. Berbunyi. Membelai selesai. Afinitas memperoleh 1 poin. Berbunyi. Membelai selesai. Afinitas memperoleh 1 poin. Subai tidak peduli dengan pendapat mereka. Dia tenggelam dalam suara yang menyenangkan dari perintah sistem. Dalam waktu kurang dari 2 menit, poin afinitas sudah menembus 100. Itu telah mencapai 210 poin afinitas. Jadi 100 bukan batasnya. Sejujurnya, Subai sendiri terkejut. Meskipun Subai ingin terus mencoba melihat seberapa banyak afinitas yang bisa ditingkatkan, dia masih sangat penasaran. Tapi waktu adalah esensi. Para demantula di kejauhan tampaknya telah merasakan gerakan itu dan mulai mendekat perlahan. Bentuk perjanjian denganku, kata Subai. Dia mengeluarkan pisau kecil dan memotong ujung jarinya. Kemudian, dia menutup matanya. Dalam sekejap, kesadaran Bis dan Subai menyatu. Warna sigil di punggung tangan kanan Subai semakin dalam. Fakta itu sukses. Subai memandangi telur bis tipe laba-laba yang retak dengan penuh semangat. Retakan. Saat celah muncul, bayangan hitam melintas. Subai bahkan tidak punya waktu untuk melihatnya dengan jelas. Seekor laba-laba putih seukuran telapak tangan naik ke bahu Subai. Penampilannya yang seputih salju membuatnya tampak seperti malaikat suci. Dibandingkan dengan demantula itu, laba-laba putih jauh lebih menarik. Subai segera membuka panel informasi Krekantula. Nama, Krekantula. Silsilah, 1000 iblis. Potensi, berlian lebih rendah. Level, pertengahan 4 besi. Bakat, ekstrasensori, epik. Keahlian, pisau tajam, tingkat B, Ripple Scamper, tingkat A, RIP, tingkat A. Sifat, ketekunan, afinitas, 210. Itu baru saja menetas, dan levelnya sudah mencapai mid 4 iron. Itu 2 tingkat lebih tinggi daripada saat BRN menetas. Tapi yang paling mengejutkan Subai adalah Krekantula ditetaskan dengan 2 skill A level. Armor petir BRN adalah skill A level. Itu menunjukkan kekuatan yang mengerikan, apakah peningkatan pertahanan atau efek refleksi kerusakan. Krekantula bahkan lebih luar biasa. Itu memiliki 2 keterampilan A level. Ada kemungkinan besar untuk menembus skillnya ke level S di masa depan. Seperti yang diharapkan dari bis potensial level Diamond, titik dasarnya sudah tinggi. Ini juga memiliki bakat epik, ekstrasensori, yang secara signifikan meningkatkan sensitivitas. Bakat alami untuk pertempuran. Hanya saja Subai tidak terlalu yakin dengan garis keturunannya. Dia harus memeriksa lebih lanjut ketika dia kembali ke pangkalan. Krekantula berdiri di bahu Subai dan dengan penuh kasih mengusap kepala kecilnya ke arahnya. Seperti yang diharapkan dari afinitas 210. Semua orang tercengang saat melihat Subai telah berhasil membuat perjanjian. Membelai telur bis tipe laba-laba seperti orang cabul akan membuat perjanjian itu berhasil. Itu terlalu fantasi, pikir semua orang. Sungguh laba-laba putih yang cantik. Pada saat itu, hati Liu Yi tergerak. Dia tertarik dengan penampilan Krekantula. Tidak akan ada salahnya tanpa perbandingan. Subai memandang demantula di kejauhan. Tubuh mereka ditutupi rambut seperti kiwi. Warnanya adalah campuran coklat keabu-abuan yang mengerikan. Sulit bagi Subai untuk membayangkan bahwa laba-laba putih itu adalah keturunan mereka. Ayo cepat dan mundur sebelum kita ditemukan. Subai kembali ke kerumunan dan mengingatkan mereka. Jika mereka tidak kabur setelah mencuri keturunan bis, mereka akan diserang oleh kelompok bis. Liu Yi dan yang lainnya sangat penasaran dengan Krekantula. Namun, mereka juga memahami situasi saat ini dan segera mulai mundur dari sarang binatang laba-laba. Saat melarikan diri, mereka hampir ditemukan oleh demantula beberapa kali. Untungnya, Subai ada di depan dan mengingatkan mereka tepat waktu. Itu bukan sepenuhnya pujian Subai karena Krekantula telah mengaktifkan bakat epiknya, ekstrasensori. Jadi, itulah mengapa mereka bisa menghindari bahaya pada waktunya. Tanpa sepengetahuan mereka, para demantula telah berkumpul di sebuah kelompok di dekat pintu masuk gua. Semua orang panik. Mereka takut demantula akan disiagakan jika mereka tidak berhati-hati. Untungnya, dia mendapat bantuan dari bakat Krekantula. Subai dapat secara guerat mengendalikan situasi dan melarikan diri dari sarang lusinan demantula.
Mereka berhasil kembali ke terowongan. Whitey, bisakah lu menemukan jalan ke permukaan? Subai bertanya. Whitey adalah nama yang diberikan Subai kepada Krekantula. Lagi pula, terlalu canggung untuk memanggil nama aslinya. Ketika Whitey mendengarnya, dia membuat beberapa gerakan dengan cakar depannya di bahunya. Kemudian, ia menganggukkan kepala kecilnya. Melihat itu layak, Subai segera berkata kepada yang lain, semuanya, ikuti gue dengan cermat. Kami siap meninggalkan tempat ini. Sebelum Liu Yi dan yang lainnya bisa bereaksi, Subai sudah mulai mengambil langkah. Apa yang sedang terjadi? Meski sedikit bingung, semua orang tetap mengikuti. Sepanjang jalan, mereka bertemu Soilans tingkat rendah yang menghalangi jalan mereka. Whitey akan melompat dan merobek leher Soilan itu dengan cakarnya yang tajam. Whitey sama menakutkannya dengan seorang pembunuh. Sulit membayangkan bahwa Whitey, seukuran telapak tangan, memiliki kekuatan tempur seperti itu ketika baru saja menetas. Setelah pertempuran berakhir, Whitey akan segera kembali ke bahu Subai. Cantik, Subai memujinya, dan Whitey menggelengkan kepalanya dengan bangga. Dibandingkan dengan Bearen, katakombe itu seperti medan perang yang disiapkan khusus untuk binatang kecil dan bersemangat tinggi seperti Whitey. Jadi ada pertigaan jalan di sini. Dengan keunggulan Whitey, semua orang akhirnya menyadari pertigaan jalan karena itu adalah titik buta. Ada juga faktor lingkungan yang membuat terowongan tersebut memiliki banyak cabang tersembunyi. Tidak ada pilihan lain. Semua orang fokus pada jalan di depan, siap untuk masuk ke mode pertempuran jika mereka menemukan binatang apapun. Secara alami, mereka secara tidak sadar akan mengabaikannya. Tapi untungnya, mereka punya bakat Whitey, ekstrasensori. Semua orang berjalan lancar di terowongan. Mereka bisa merasakan angin sepoi-sepoi bertiup di wajah mereka dalam waktu kurang dari 10 menit. Akhirnya kita keluar. Mereka meninggalkan katakombe dan melihat langit malam berbintang yang sudah lama tidak mereka lihat. Semua orang sangat gembira dan menghirup udara segar dalam-dalam. Biarkan gue melihat laba-laba kecil ini. Kegembiraan Liu Yi belum berakhir. Dia segera pergi ke Subai dan berkata dengan iri, sungguh laba-laba yang cantik. Mendengar itu, siswa lain juga segera berkumpul. Memang cantik, tapi kenapa terlihat berbeda dengan demantula di sarangnya? Ini adalah binatang tipe laba-laba paling menarik yang pernah gue lihat. Aku sangat iri, jariku masih sakit. Gue belum mendapatkan apa-apa. Semua orang tidak bisa menyembunyikan kecemburuan mereka terhadap Subai. Pria kecil yang lucu, biarkan gue menyentuhmu, oke? Liu Yi mengulurkan jari telunjuknya yang ramping. Tetapi sebelum dia bisa mendekat, Whitey menghilang dengan desir. Subai, lu sangat pelit. Itu hanya sentuhan. Mengapa menaruhnya di bis space? Liu Yi cemberut dan berkata, aku bersumpah itu bukan gue, Yi. Subai tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis saat dia mengeluarkan Whitey dari sakunya dan menjelaskan. Anak kecil ini mungkin terlalu pemalu dan tidak ingin disentuh olehmu. Itu bergerak secepat itu, Liu Yi sangat terkejut. Dengan kecepatan seperti itu, Liu Yi bahkan tidak melihat bayangan dan bersembunyi di saku Subai. Yang lain bahkan tidak tahu apa yang terjadi. Subai terkekeh dan hendak memasukkan Whitey ke dalam bis space, tetapi si kecil menolaknya. Pertarungan untuk mengikuti pelatihan. Kamu tidak ingin memasuki bis space? Subai bertanya sambil menggaruk kepalanya dengan bingung. Bearen juga sangat menentang memasuki sigil, tapi dia tidak menyukainya. Dia tidak akan langsung menolak perintah Subai. Namun, Whitey langsung menolaknya. Pada saat itu, Whitey yang berbaring di bahu Subai juga merasa dirugikan. Itu menggelengkan kepalanya dan melambaikan kaki depannya untuk menjelaskan sesuatu, tetapi pada akhirnya dia menundukkan kepalanya. Kamu tidak mengatakan. Subai ingat bahwa afinitas Whitey telah menembus batas dan mencapai 210 poin, jadi dia tersenyum dan berkata, karena lu suka tinggal di sisiku, gue tidak akan memaksamu masuk ke bis space. Ketika Whitey mendengarnya, dia langsung bersorak dan keluar dari kekecewaannya. Seperti yang diharapkan dari bis tipe kelincahan, ia bahkan gesit dalam mengubah emosinya. Langit mulai cerah. Semua orang bergegas kembali ke perkemahan, ingin segera melaporkan masalah katakombe. Buk, 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 buk. Siapa ini? Tidak bisakah kau biarkan gue tidur? Ini masih awal. Jika lu memiliki sesuatu untuk dikatakan,
lu dapat mengatakannya nanti saat siang hari. Suara malas datang dari rumah kayu. 10 detik kemudian, Li Heng membuka pintu sambil menguap. Dia masih mengenakan piyama kucing merah jambu. Namun, Li Heng terkejut saat melihat 7 siswa di depan pintu. Ini baru hari kedua latihan resmi, dan tim sudah kembali. Itu pasti karena sesuatu terjadi. Maaf atas gangguannya, Tuan Li. Tapi kami punya sesuatu yang penting untuk dilaporkan. Ekspresi Liu Yiyi sangat serius saat dia menceritakan semua yang telah terjadi di katakombe. Dia juga berspekulasi bahwa katakombe itu sangat besar dan memiliki lebih dari satu pintu masuk. Li Heng juga menyadari bahwa situasinya tidak benar dan segera memerintahkan, untung lu tidak tinggal lama. Liu Yiyi segera mengingat tim yang masih ada di luar sana. Gue akan melaporkan ini ke militer. Kemudian, Li Heng meninggalkan ruangan dengan piyama kucing merah jambu. Masalah ini benar-benar membuat khawatir militer. Beberapa siswa cukup terkejut. Kemudian, Li Heng meninggalkan ruangan dengan piyama kucing merah jambu. Masalah ini benar-benar membuat khawatir militer. Beberapa siswa cukup terkejut. Hong, apakah lu tidak tahu bahwa Wilderness adalah medan perang yang dibuka oleh militer? Aku menyuruhmu membaca lebih banyak buku, tetapi lu bilang itu tidak berguna. Sekarang lu malu. Ngomong-ngomong, ini pertama kalinya gue melihat guruku begitu kekanak-kanakan. Baju tidur itu terlalu manis. Hahaha, jangan bilang siapa-siapa. Jika tidak, lu akan mendapat masalah. Semua orang tertawa dan bercanda, lalu kembali ke kamar masing-masing untuk beristirahat. Bagaimanapun, mereka telah berlarian sepanjang hari dan malam. Mereka sudah kelelahan baik secara mental maupun fisik. Setelah Su Bai mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang, dia kembali ke kamarnya dan mengeluarkan bearen. Mentah, bearen memperhatikan Whitey di tubuh Su Bai dan bersemangat. Whitey juga sama, itu diletakkan di bahunya dan memfokuskan matanya pada bearen. Kalian berdua harus rukun. Gue akan tidur dulu. Su Bai sangat lelah sehingga dia tidak punya tenaga untuk memperkenalkan kedua binatangnya satu sama lain. Dia hanya berbaring di tempat tidur dan tertidur. Beberapa jam kemudian, tiba-tiba ada ketukan di pintu. Su Bai, guru memintaku memberitahumu untuk berkumpul di lapangan dalam 10 menit. Jangan tidur berlebihan. Baiklah, gelombang Su Bai meregangkan tubuh. Semangatnya telah pulih sedikit. Su Bai pergi ke jendela sambil menyikat giginya. Dia menemukan bahwa siswa kelas 2 yang berlatih di luar telah dipanggil kembali dan berkumpul di lapangan. Selain itu, ada juga tentara berseragam yang hadir. Mereka benar-benar membuat adegan besar. Dalam perjalanan pulang, Su Bai telah mendengarnya dari Liu Yiyi. Setiap tahun, militer akan melakukan inspeksi skala penuh di Wilderness sebelum tim pelatihan akademi tiba. Ini untuk mencegah munculnya binatang buas yang kuat dan untuk memastikan keamanan para siswa. Jelas, penampakan katakombe tidak sesuai harapan militer. Whitey terbangun di atas kepala Su Bai saat itu. 8 mata kecilnya memandang keluar jendela dengan rasa ingin tahu. Bearen, sebaliknya, masih tidur nyenyak di tanah dengan kabel charger di mulutnya. Setelah Su Bai siap, dia segera berkumpul di lapangan. Saat ini, Liu Yiyi berlari mendekat dan berkata dengan senyum penuh arti, "Bagaimana tidurmu, mahasiswa baru?" Gue mendengar bahwa kemunculan katakombe kali ini tiba-tiba. Lu harus memanfaatkan kesempatan ini dengan baik. Apa maksudmu, Yiyi? Su Bai bertanya dengan rasa ingin tahu. Kamu akan tahu kapan saatnya tiba, kata Liu Yiyi. Liu Yiyi membuat Su Bai tegang, mengira dia bisa membuatnya cemas. Tapi Su Bai sama sekali tidak cemas. Dia terlihat tenang. Kamu benar-benar sabar, kata Liu Yiyi. Su Bai tidak terburu-buru, tapi Liu Yiyi terburu-buru, dan dia mengatakan semuanya. Saat militer melakukan pemeriksaan di Wilderness tahun ini, mereka tidak menemukan bukti keberadaan katakombe. Ini membuktikan bahwa katakombe terbentuk setelah pemeriksaan. Tapi skala sebesar itu sebenarnya bisa dibuat dalam hitungan bulan. Itu berarti situasi di Wilderness telah berubah. Militer akan bergerak secara pribadi ke katakombe untuk menyelidiki. Namun, karena militer kekurangan tenaga, mereka harus memilih beberapa siswa dan guru dari akademi untuk bergabung dengan mereka. Ini bukan kerja keras. Tidak masalah apakah mereka akan membantu atau tidak. Setelah itu, yang terpilih akan menerima poin akademik dari akademi. Untuk para siswa, ini adalah pai total di langit.
Setelah itu, Li Heng datang ke lapangan bersama 2 tentara dan secara resmi mengumumkan acara tersebut. Sophomores yang hadir langsung bersorak. Di mana menemukan kesempatan langka untuk berlatih dengan para prajurit. Kata Kombe, gue takut. Apa yang perlu ditakuti? Kekuatan seorang prajurit tidak seperti kita para siswa yang bermain rumah-rumahan. Ya, gue akan puas bahkan jika gue hanya menonton dari belakang. Semua orang tenggelam dalam kegembiraan. Li Heng juga berdiri dan mengumumkan aturan seleksi. Itu mudah. Pertempuran 1 lawan 1. Pada akhirnya, 5 orang akan dipilih untuk mengikuti para prajurit ke katakombe. Puluhan mahasiswa yang hadir langsung mulai menghangat, berebut tempat. Mahasiswa baru, jangan dihilangkan. Gue memiliki harapan yang tinggi untuk lu. Gue tidak akan bergabung dengan kalian, kata Liu Yi sambil tersenyum. Yi, lu tidak ikut dengan kami. Su Bai bertanya. Meski kekuatan tempurku tidak sekuat kalian semua. Tapi bakat langka dalam dukungan tidak perlu berpartisipasi dalam pertempuran semacam ini. Kata Liu Yi dan segera membusungkan dadanya dengan bangga. Mereka mengatakan 5 tempat tersedia, tetapi Liu Yi, yang telah dipilih, bukan salah satunya. Saat membandingkan kekuatan Beastmaster, kekuatan tempur bukanlah segalanya. Terutama di dalam tim. Sebagian besar waktu, pentingnya dukungan melebihi kekuatan utama. Liu Yi tidak hanya memiliki bakat ilusionis yang langka, tetapi level base-nya juga yang tertinggi di antara semua beast yang hadir. Siswa lain juga yakin. Jangan khawatir, mahasiswa baru. Dengan kekuatanmu, lu pasti bisa mengalahkan orang-orang yang tidak berguna itu. Tepat ketika Liu Yi selesai berbicara, mahasiswa tahun kedua di sekitarnya mendengarnya dan segera menatap Su Bai. Mereka tampak seolah-olah tidak mampu menyinggung Liu Yi, tetapi bisa menyinggung Su Bai. Su Bai tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Ditahan dengan petir armor vs. Binatang terkuat di antara siswa kelas 2. Liu Yi, yang memikul tanggung jawab berat dan bertindak serius dalam tim, memiliki wajah iblis secara pribadi. Siswa yang mendaftar, bersiaplah. Li Heng sudah mulai mempertahankan adegan itu. Tempat pertempuran adalah lapangan di perkemahan. Segera, pasangan siswa pertama memasuki arena dan memanggil binatang mereka. Guk, ga, awe, o. Barapup yang ramping menghadapi Lunarkan yang gagah. Berdasarkan penampilan kedua beast, itu sudah cukup untuk membuat kebanyakan orang sangat memikirkan penampilan Lunarkan. Sulit untuk mengatakannya. Level Barapup sedikit lebih tinggi. Itu di level mid 6 Iron. Memang, meskipun Lunarkan memiliki keunggulan ukuran, levelnya sedikit lebih rendah. Aku juga optimis tentang Lunarkan. Sama di sini. Jelas. Tidak ada mahasiswa tahun kedua yang percaya bahwa ukuran tubuh adalah segalanya. Bahkan seekor semut seukuran sebutir beras, dapat membunuh seekor gajah raksasa di hadapan celah level absolut. Pertempuran sengit telah resmi dimulai. Pada tahap awal, Barapup mengandalkan keunggulan kelincahannya dan terus berputar-putar di sekitar Lunarkan. Ketika musuh maju, itu akan mundur. Saat musuh mundur, ia akan maju. Pada akhirnya, Lunarkan kehilangan rasionalitasnya dan mulai menyerang tanpa peduli. Namun, Barapup tidak kalah dengan Lunarkan dari segi kekuatan. Setelah beberapa ronde, Barapup membuat Lunarkan kehilangan kemampuannya untuk bertarung dan memenangkan pertarungan. Guk gelombang. Barapup berdiri dengan bangga di tengah arena, dan Beastmaster mengumumkan kemenangannya. Situasi babak kedua bahkan lebih cepat dari yang pertama. Pertandingan berakhir dengan kekuatan mutlak. Lalu datanglah pertandingan ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya hingga pertandingan terakhir. Su Bai, Lei Li, lu sudah bangun. Teriak Li Heng. Su Bai berjalan keluar dari kerumunan dan langsung menarik perhatian para siswa. Aku ingat pria itu menjadi pusat perhatian kemarin lusa. TSK, ini hanya panci panas. Lu berbicara seolah-olah lu tidak mampu membelinya. Bisakah lu membelinya sekarang? Gue tidak bisa. Tidak ada yang bisa dilihat dalam pertempuran ini. Kita semua tahu tentang binatang Lei Li. Itu benar. Gorbersek Lei Li adalah binatang ofensif terkuat di kelas kami. Satu pukulan dan itu bisa membuat lubang besar di tanah. Para mahasiswa tahun kedua lebih mengenal satu sama lain, terutama orang terkenal di kelas seperti Lei Li. Dor.
Mengaum, Gorbersek, dilepaskan oleh Lei Li, memukul dadanya dengan tinjunya yang besar dan meraung. Itu bahkan lebih mengesankan daripada para binatang di pertempuran sebelumnya. Menindas mahasiswa baru, Lei Li memandang Su Bai tidak jauh dan menyipitkan matanya dengan ekspresi menghina. Lei adalah salah satu mahasiswa tahun kedua yang paling menonjol di akademi. Bakat Beastmaster-nya adalah Enhancer B level, serangan ganda. Cara paling langsung untuk meningkatkan kekuatan seseorang bisa dikatakan sebagai salah satu talenta paling praktis di akademi. Selain itu, Gorbersek dikenal karena serangannya yang kuat. Baik Lei Li dan Gorbersek sangat cocok. Mereka menerima pujian dari banyak guru dan siswa. Kamu tidak cocok untukku. Katakombe juga bukan tempat yang harus lu kunjungi. Lebih baik mengakui kekalahan lebih awal. Kata Lei Li dengan ekspresi serius. Kata Lei Li dengan ekspresi serius. Di matanya, seorang mahasiswa baru yang datang ke Wilderness untuk berlatih adalah pemikiran yang aneh. Plus, mereka menuju ke katakombe yang lebih berbahaya. Su Bai tersenyum dan berkata, terima kasih atas perhatian lu. Gue belum ingin menyerah. Liu Yiyi telah memberitahu Su Bai tentang situasinya sebelum dia naik ke atas panggung. Meskipun serangan Gorbersek sangat kuat, gerakannya kikuk, dan levelnya hanya mid 7 iron. Di sisi lain, Liu Yiyi pernah melihat Bearen sebelumnya. Apakah Bearen untuk serangan atau pertahanan, itu bisa menangani keduanya. Secara teoritis, selama Bearen menghindari serangan Gorbersek, dia bisa menggunakan kelebihannya dan kekurangan pihak lain untuk melawannya. Namun, yang tidak diketahui Liu Yiyi adalah bahwa pertahanan Bearen lebih kuat dari yang dia bayangkan. Skill A level Bearen, Lightning Armor, meningkatkan pertahanannya secara signifikan. Bearen yang sudah berkulit tebal menjadi semakin sombong. Menguap gelombang. Bearen dipanggil dari sigil. Itu baru saja bangun dan menguap. Para siswa di sekitarnya melihat itu dan menganggap Bearen cukup lucu. Namun, Gorbersek tampak lebih kuat dan galak jika dibandingkan. Kedua belah pihak sudah siap. Mulai, Li Heng segera berkata. Lei Li segera memerintahkan Gorbersek untuk menggunakan bide setelah Li Heng selesai berbicara. Cahaya redup terlihat di kepalan besarnya, yang terus-menerus dikompresi. Itu seperti tong bahan peledak yang bisa meledak kapan saja. Pada saat yang sama, Lei Li menggunakan bakatnya, serangan ganda, mengejutkan para siswa di sekitarnya. Keluar dari awal, sepertinya Lei Li ingin mengakhiri pertarungan dengan satu pukulan. Mentah gelombang. Sebaliknya, Bearen sangat tenang. Tampaknya Bearen belum selesai menyerap inti bis listrik, tetapi itu hampir selesai. Su Bai terkekeh. Dia berkomunikasi dengan Bearen melalui pikirannya dan memerintahkannya untuk menggunakan keahliannya, Lightning Armor. Dalam sekejap, seluruh tubuh Bearen diselimuti energi listrik, membentuk armor dari udara tipis. Semua orang terkejut. Skill apa ini? Ini sangat keren. Ini sangat tampan. Ya Tuhan, ini terlalu luar biasa. Para mahasiswa tahun kedua memandang Bearen dengan iri. Di sisi lain, mata Li Heng dan militer juga berbinar. Li Heng terkejut dan berkata, bide dan serangan ganda Lei Li dari bakatnya sangat menakutkan, tetapi keterampilan Bearen Su Bai juga tidak buruk. Mahasiswa baru tahun ini benar-benar mengejutkan. Prajurit di samping Li Heng bertanya dengan heran, dia mahasiswa baru. Bukankah dia baru saja membangkitkan bakatnya? Bagaimana dia bisa datang ke Wilderness untuk pelatihan? Su Bai direkomendasikan oleh kepala sekolah. Dia pasti memiliki beberapa kualitas luar biasa. Li Heng tersenyum pahit. Kalau begitu, apakah menurutmu pihak lain lebih baik? Tanya prajurit itu. Ayo pergi dengan Lei Li. Meskipun level skill Bearen tidak rendah, itu pasti tidak sebaik level dan pengalaman Gorbersek. Aku memiliki pemikiran yang sama. Keterampilan dapat memengaruhi hasil antara Beastmaster, tetapi tidak sepenuhnya. Oleh karena itu, keduanya secara alami lebih optimis terhadap Lei Li, yang memiliki bakat tingkat B, serangan ganda. Di atas panggung, Gorbersek sudah siap. Sekarang, Gorbersek sedang menunggu Bearen menyerangnya. Selama Bearen berani maju, Gorbersek akan meninju Bearen dan membunuhnya. Lei Li yakin Bearen akan maju. Jika Bearen tidak maju, takut, membuktikan bahwa mahasiswa baru ini tidak istimewa. Bearen, isi daya, perintah Su Bai. Bearen menyerang langsung dengan armor petirnya di Gorbersek. Mengaum,
Raungan Bearen diiringi dengan gemuruh guntur. Itu seperti sebuah tank. Mata Gorbersek dipenuhi dengan ejekan dan penghinaan saat melihat ini. Seolah-olah kemenangan sudah ada di tangan Gorbersek. Jarak antara kedua belah pihak kurang dari setengah meter pada saat berikutnya. Tinju Gorbersek penuh dengan kekuatan dan bertabrakan dengan armor petir Bearen. Ledakan, suara guntur bergema di seluruh area. Cahaya putih menyilaukan meledak. Para mahasiswa tahun kedua yang hadir tidak dapat melihat pertempuran secara langsung. Yang tergeletak di tanah bukanlah Bearen tapi Gorbersek. Seleksi selesai. Pada saat itu, mata Leili terbuka lebar, dan wajahnya pucat pasi. Gorbersek yang sebelumnya sangat arogan telah benar-benar kehilangan kesadaran dan terbaring di tanah dalam keadaan koma. Sebaliknya, serangan kebanggaan Gorbersek menggelikan dan lemah di hadapan armor petir Bearen yang cantik. Suasana di sekitarnya menjadi sunyi senyap. Namun, hal itu segera menimbulkan kehebohan di kalangan mahasiswa. Leili, dia benar-benar kalah. Penyerang terkuat di kelas kita benar-benar kalah. Itu adalah bakat double attack plus skill Gorbersek, Bide. Siapa mahasiswa baru itu? Apakah lu tidak peduli dengan baju besi di Bearen itu? Armor itu tidak terlihat seperti peralatan. Itu lebih terlihat seperti keterampilan. Semua orang yang hadir berpikir Gorbersek menggunakan wujud terkuatnya untuk menghancurkan situasi. Mereka tidak pernah berpikir sebaliknya. Tidak hanya Bearen tanpa cedera, tapi juga mengalahkan Gorbersek dalam satu putaran. Kamu benar-benar layak atas reputasimu, kata Liu Yiyi sambil menutup mulutnya karena terkejut seperti kelinci yang ketakutan. Meskipun Liu Yiyi sudah siap secara mental, dia tidak mengira Leili akan begitu cepat diurus. Di sisi lain, prajurit terkemuka mengangguk sedikit dan memuji, Beren siswa ini cukup terlatih. Tidaklah realistis untuk mengandalkan keterampilan saja untuk menutup kesenjangan antara level dan bakat. Jadi, menurut pendapat prajurit terkemuka itu, kuncinya adalah Subai sendiri daripada efek skillnya. Seorang Beastmaster yang mengonversi semua sumber daya menjadi Bearen secara maksimal sangatlah jarang. Itu benar, seorang mahasiswa baru memiliki keterampilan yang luar biasa. Akan selalu ada yang berbakat. Pertanyaannya adalah seberapa jauh dia bisa melangkah. Prajurit itu terkekeh. Bahkan jika kecil, perbedaan bakat antara Beastmaster bisa menghasilkan dunia perbedaan hasil. Ya, Li Hang tersenyum. Tetapi setelah 2 atau 3 hari pengamatan, Li Hang memiliki kesan yang baik tentang Subai. Subai memiliki kekuatan dan hati yang tenang. Terlepas dari kemampuannya yang luar biasa, dia tidak terburu-buru ke kedalaman hutan belantara pada hari pertama. Sebaliknya, Subai dengan sabar membunuh bis tingkat rendah untuk berlatih. Dia tidak akan pernah melakukan itu jika dia seperti siswa sombong lainnya. Mereka hanya merasa bahwa itu akan membuang-buang waktu mereka. Kemudian pertempuran selanjutnya pada dasarnya tidak memiliki banyak ketegangan. Setelah mengalahkan Leili, setiap siswa yang melawan Subai akan segera mengibarkan bendera putih dan menyerah. Mereka tidak ingin binatang mereka terluka tanpa alasan. Kebetulan Bearen tidak tertarik untuk mengintimidasi Noops, jadi dia kembali ke Sigil untuk terus menyerap inti bis listrik. Langit berangsur-angsur menjadi gelap. Setelah seharian melakukan seleksi, akhirnya terpilihlah 5 siswa. Subai dan siswa lainnya berdiri di depan prajurit itu dan mulai memperkenalkan diri. Aku Li Yiming dari elit kelas 3 tahun kedua. Bakatku adalah level B, Berserk. Aku Chen Jing dari elit kelas 2 tahun kedua. Bakat gue adalah level B, Purifi. Aku Subai dari elit kelas 2 tahun pertama. Bakat gue adalah B level, Battle Up. Saat giliran Subai memperkenalkan dirinya, para siswa di sekitarnya menunjukkan ekspresi terkejut. Mereka telah menebak keterampilan bis sebelumnya. Mereka bahkan berdebat tentang bakat Subai. Beberapa orang menduga itu adalah bakat khusus yang langka, itulah sebabnya ia bisa menahan serangan ganda Leili. Mereka tidak menyangka bakat Subai menjadi pendukung. Siapa yang bisa mengharapkan ini? Pendukung tidak dapat memberikan bantuan dalam pertempuran antara Beastmaster, jadi mereka dirugikan. Tidak buruk, kalian semua berbakat yang muncul dari akademi kalian. Pada saat itu, prajurit itu juga berdiri dan memperkenalkan dirinya. Gue Kapten Tim Api Mengamuk, Lei Xing. Gue juga akan menjadi kapten sementaramu. Semua orang kaget dan langsung menatap Lei Xing dengan mata penuh kekaguman. Tim Api Mengamuk, F***CK.
Lei Xing, gue pernah mendengar namanya sebelumnya. Tentara biasanya tidak akan mengungkapkan diri kepada publik. Namun, akan ada beberapa informasi yang akan bocor. Di antara mereka, tim api mengamuk adalah perwakilan yang mendapatkan ketenaran dalam beberapa tahun terakhir. Itu adalah tim baru yang baru ada selama beberapa tahun. Tetap saja, di bawah kepemimpinan Lei Xing, mereka berulang kali menerima penghargaan militer. Bahkan dalam operasi tertentu, mereka berhasil menyelesaikan misi tingkat B dan menyelamatkan ratusan warga sipil. Namun, informasi yang lebih penting adalah bahwa Lei Xing hanyalah seorang Beastmaster yang berasal dari rakyat jelata. Dia mengandalkan usahanya sendiri dan mencapai ketinggian yang tidak bisa dilakukan banyak orang. Belum lagi Lei Xing berada di puncak hidupnya dan masih memiliki banyak ruang untuk perbaikan. Itu hanya reputasi yang tidak layak. Lei Xing melihat reaksi para siswa dan terkekeh, jalanmu masih panjang. Pengalaman ini langka, jadi lu harus memahaminya dengan baik. Ya, Pak. Semua orang berkata serempak. Belajar dari Beastmaster yang menyemangati adalah kesempatan langka yang hanya bisa diimpikan banyak orang. Pada saat yang sama, Li Heng juga datang bersama Liu Yiyi. Sebagai kandidat yang dipilih secara internal, Lei Xing tidak keberatan. Lei Xing mengumumkan di depan semua orang, semuanya, bersiaplah. Kami akan berangkat segera setelah gelap. Kapten, bukankah lebih berbahaya berangkat di malam hari? Mengapa lu tidak menunggu sampai subuh? Seorang siswa bertanya dengan rasa ingin tahu. Dalam aturan pelatihan akademi, jelas dilarang bagi siswa untuk bergerak di malam hari. Namun, misi itu dirancang untuk berlangsung pada malam hari. Mulut Li Heng berkedut saat mendengar itu. Dia tidak berani menatap mata Lei Xing. Ini adalah contoh tipikal seseorang yang kutu buku dan tidak tahu bagaimana menjadi fleksibel. Seorang siswa dari akademi tidak bisa dibandingkan dengan prajurit Beastmaster yang sebenarnya. Hehe, itu pertanyaan yang bagus. Lei Xing tidak keberatan sama sekali. Dia terkekeh, binatang buas lebih aktif di malam hari. Akademi juga telah mengajari lu tentang ini. Untuk menghabiskan malam yang aman di alam liar, kita harus menghindari binatang buas ini. Tapi tujuan kami kali ini bukan untuk membiarkan kalian semua melewati malam dengan aman. Sebaliknya, kami akan mengambil inisiatif untuk menemukan target kami. Semakin aktif BIS, semakin banyak informasi yang akan kita dapatkan. Itulah tujuan kami. Siswa lain juga memiliki keraguan tentang itu, tetapi mereka segera mengerti setelah mendapatkan jawabannya. Su Bai mengangkat tangannya dan berkata, "Ya, mari kita dengarkan," kata Lei Xing. Melihat itu adalah Su Bai, Lei Xing langsung tertarik. Lei Xing telah mencari informasi Su Bai dan menemukan bahwa dia dan Su Bai juga orang biasa. Lei Xing ingat bahwa dia jauh lebih rendah dari Su Bai sekarang. Aku ingin tahu, apakah ada yang mengevaluasi bahaya dari operasi ini? Su Bai bertanya. Semua siswa yang hadir tertegun. Bukannya pertanyaan itu aneh, tetapi mereka tidak pernah memikirkannya. Menakjubkan. Pada operasi pertama mereka, banyak orang tidak mempertimbangkan hal-hal secermat Lu, kata Lei Xing. Senyum sedikit muncul di wajahnya saat dia memuji Su Bai. Peralatan superior biru PR Roston. Penilaian bahaya untuk operasi ini adalah kelas C, jadi semua orang bisa tenang. Ada inspeksi rutin setiap tahun di Wilderness. Mereka bisa mempersiapkan diri untuk apa yang akan terjadi di alam liar secara mental. Dalam kecelakaan terbaru, serangan hewan pengerat beberapa tahun lalu menyebabkan masa panik. Meski begitu, operasi itu hanya C-kelas. Baiklah, semuanya, pergi dan bersiaplah. Sebelum kita berangkat, semua orang bisa pergi ke perkemahan untuk mengumpulkan perlengkapan bis. Akademi meminjamkannya padamu. Li Heng mengambil alih dan berkata, para siswa bersemangat tetapi tidak terlalu bersemangat. Lagi pula, perlengkapan bis hanyalah sementara. Namun, lu dapat menyimpan peralatan sebagai hadiah jika lu melakukannya dengan cukup baik kali ini. Li Heng memainkan sedikit trik dan berhenti selama beberapa detik sebelum mengatakan itu. Mata semua orang langsung menyala. Sepotong peralatan Beastmaster sangat berharga, dan kali ini mereka memiliki kesempatan untuk mendapatkannya secara langsung. Siapa yang tidak tergoda? Segera setelah itu, semua orang bergegas ke toko peralatan dan sangat bersemangat hingga mereka hampir melompat-lompat. Sebelum Su Bai pergi, dia dihentikan oleh Li Heng. Aku sudah mengetahui tentang insiden Lu Chen.
Jangan khawatir, Akademi akan memberimu penjelasan untuk itu, kata Li Heng. Li Heng menganggap ini sangat serius ketika dia mengetahuinya. Hal ini menyangkut reputasi Akademi. Pada saat yang sama, Lu Chen hampir menyebabkan Lost Monsteria kehilangan Beastmaster yang berpotensi. Berbicara secara logis, Lu Chen benar-benar menyimpang dari jalur seorang Beastmaster. Terima kasih, Tuan Li. Su Bai mengangguk. Seharusnya gue yang berterima kasih padamu. Gue tidak menyangka akan ada orang yang begitu tercela di antara murid-murid gue. Jika bukan karena lu, karir mengajar gue akan berakhir. Li Heng tersenyum pahit dan berkata, menusuk seorang siswa dari belakang adalah masalah yang sangat penting di akademi manapun. Itu karena kebanyakan Beastmaster bergerak dalam tim. Yang paling penting adalah karakter Beastmaster, diikuti dengan kekuatan. Setelah itu, Su Bai pergi ke toko peralatan. Begitu Su Bai masuk, dia melihat peralatan kelas Great Green di etalase. Jumlah poin yang diperlukan untuk menukarnya saja sudah cukup menakutkan. Penghancur tentara, hijau besar. Poin yang dibutuhkan, 10.000. 10.000 poin diperlukan untuk ditukar dengan peralatan bis kelas Great Green. Su Bai membutuhkan setidaknya 25 hari untuk menukar peralatan berdasarkan apa yang dia peroleh pada hari itu, dan dia tidak akan makan atau minum selama periode itu. Namun, tidak banyak bis level rendah di Wilderness untuk mendapatkan poin. Su Bai mengambil bonus pada hari pelatihan pertama sementara yang lain masih merencanakan rute mereka. Ketika mereka memasuki toko, siswa sebelumnya sudah mulai memilih perlengkapan bis yang cocok untuk mereka. Mengapa hanya ada sedikit peralatan tipe api? Flaroden gue sangat pemilih. Aku sudah lama menginginkan peralatan ini. Gue akhirnya memiliki kesempatan untuk mengalaminya. Semuanya, jangan hanya memilih yang mahal. Yang paling penting adalah mereka cocok. Itu benar. Jangan biarkan peralatan memiliki efek samping sebelum efektif. Itu benar. Semuanya, pilihlah dengan bijak. Peralatan itu harus setara dengan kekuatan binatang itu. Hanya dengan begitu ia dapat melepaskan efek terbesar. Misalnya, Thunder God Brushes di Barrens memiliki kompatibilitas 100%. Itu adalah tampilan sempurna dari karakteristik peralatan. Itulah mengapa Su Bai menghabiskan banyak uang untuk membelinya. Jadi, apakah lu sudah memikirkan peralatan apa yang ingin lu dapatkan? Apakah lu membutuhkan mata dari orang yang cerdas dan cantik seperti gue untuk membantu lu memilih? Liu Yiyi mendatangi Su Bai dan bertanya sambil tersenyum. Yiyi, apa yang lu pilih? HMPH gelombang. Liu Yiyi mengeluarkan permata dan berkata dengan bangga, permata roh kelas F. Itu bisa meningkatkan kekuatan ilusi ilucup dan sangat cocok untuk ilucupku. Kelas F, ini sedikit rendah. Su Bai berpikir sejenak dan berkata, ilucup sudah mencapai level high 10 iron dan sepenuhnya memenuhi syarat untuk menahan permata roh tingkat D. Namun, Liu Yiyi memilih F grade, yang 2 tingkat lebih rendah. Apakah menurutmu ilucup kecilku memiliki kulit setebal Bearen? Stabilitas dibutuhkan dalam pertarungan seorang ilusionis, dan kekuatan berada di urutan kedua, kata Liu Yiyi dengan sedih. Jenis yang berbeda memiliki penekanan yang berbeda. Seperti halnya Bearen dari elemen listrik, itu sederhana dan brutal. Tipe ilusionis khusus terkait dengan spiritual. Lupakan, apakah lu akan memilih satu untuk Bearen? Liu Yiyi bertanya. Aku akan melihat-lihat. Su Bai menjawab dengan acuh tak acuh. Tidak diperlukan peralatan apapun sekarang karena Bearen memiliki Thunder God Brushes, dan 2 di antaranya. Jadi tentu saja, Su Bai memilih satu untuk YT, yang tidak memiliki peralatan. Namun, peralatan di toko itu sangat bagus sehingga butuh beberapa hari untuk melihatnya. Apakah lu memilih peralatan untuk laba-laba fakta yang baru dibentuk? Liu Yiyi bertanya. Dia memiliki ekspresi tidak percaya di wajahnya. Dari sudut pandang Liu Yiyi, YT baru saja menetas, dan level serta kekuatannya tidak memenuhi syarat untuk bertarung. Namun, Liu Yiyi tidak mengetahui bahwa YT memiliki potensi level berlian bawah. Saat YT baru menetas dengan kekuatan mid 5 iron level, itu sepenuhnya memenuhi syarat untuk memakai peralatan. Secara kebetulan, kepala YT keluar dari saku Su Bai. Itu penasaran ketika melihat peralatan. Apa ini? Su Bai berjalan ke counter, dan matanya tertarik dengan sebuah kotak transparan kecil. Pear Rose Tone, superior biru.
Poin yang dibutuhkan, 35.000. Pendahuluan, ditempa dengan bahan unik, luar biasa kokoh dan tajam. Cocok untuk bis berukuran lebih kecil. Itu tidak memiliki efek mencolok, hanya padat dan tajam. Whitey dengan penuh semangat naik ke bahu Su Bai dan melompat-lompat. Dapat dilihat bahwa ia sangat menyukai peralatan ini. Kamu menyukainya, lalu gue akan mengambil ini. Su Bai mengangkat alisnya dan terkekeh. Setelah itu, Su Bai mendaftarkan Per Roston dan memasukkannya ke dalam bis space miliknya. Dia sekarang bisa menguji apakah Whitey tergoda untuk masuk. Pada akhirnya, kegembiraan Whitey bahkan tidak mereda sebelum kembali ke sakunya. Tampaknya 210 poin afinitas tidak berlebihan. Kamu benar-benar berani, anak kecil, kata Su Bai. Adapun pilihan Su Bai, Liu Yiyi juga kehabisan akal. Namun, dia tidak ikut campur. Setelah memilih peralatan mereka, semua orang dengan cepat berkumpul di lapangan lagi. Lei Xing juga telah mengumpulkan timnya. 5 Beastmaster berseragam militer siap berangkat. Aura yang memancar dari mereka masing-masing meningkatkan tekanan siswa secara dramatis hanya dengan berdiri di samping mereka. Itu adalah perasaan yang berbeda dari Lei Xing. Mereka tidak berusaha menyembunyikan kekejaman mereka dari medan perang. Bahkan Li Heng juga sama. Ini adalah perbedaan paling signifikan antara pihak praktis dan akademis. Aku sedang menunggu seseorang. Orang itu akan segera datang, kata Lei Xing dengan acuh tak acuh. Saat semua orang penasaran, tiba-tiba terdengar suara gemuruh di luar perkemahan. Yang mereka lihat hanyalah sepeda motor hitam murni yang melaju ke perkemahan. Itu berhenti dengan elegan di lapangan olahraga, menarik perhatian yang tak terhitung jumlahnya. Dengan sosoknya yang panas, sekilas orang bisa tahu bahwa dia sangat cantik.